Abdullah bin Amr bin As adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan ilmu pengetahuan dan ketekunan dalam mempelajari agama Islam. Ia adalah putra dari Amr bin As, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang juga salah satu panglima yang terkemuka. Abdullah bin Amr lahir di Mekah pada masa sebelum Islam. Ayahnya, Amr bin As, adalah seorang pemimpin suku Quraisy dan memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat Mekah. Amr bin As awalnya adalah seorang musyrik, namun setelah memeluk Islam, ia menjadi salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam. Ia lebih dulu masuk Islam daripada bapaknya pada usia muda. Dan semenjak ia dibayat dengan menaruh telapak tangan kanannya di telapak kanan Rasulullah SAW, sementara hatinya yang tak ubahnya seperti cahaya subuh yang cemerlang diterangi oleh nur ilahi dan cahaya ketaatannya. Sejak awal Abdullah memusatkan perhatiannya terhadap Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Ia memeluk agama Islam pada masa yang cukup awal, sekitar tahun ke-7 atau ke-8 kenabian, meskipun pada awalnya ia masih muda dan belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan dakwah. Abdullah bin Amr dikenal sebagai seorang yang sangat rajin dalam mencari ilmu dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan salah satu sahabat yang sangat mendalami hadis-hadis Nabi. Bahkan, Abdullah bin Amr memiliki kemampuan untuk menghafal hadis-hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi Muhammad. Salah satu sifat yang paling menonjol dari Abdullah bin Amr adalah kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya menghafal hadis, tetapi juga menulisnya, yang menjadikannya salah satu sahabat yang memiliki banyak koleksi hadis yang sangat berharga. Setiap turun ayat maka dihafalkan dan diusahakan untuk memahaminya, hingga setelah semuanya selesai dan sempurna, ia pun telah hafal seluruhnya. Ia menghafalkan itu bukanlah hanya sekedar mengingat hingga seolah-olah ingatannya itu menjadi museum bagi sebuah buku tebal, tetapi dihafalkan dengan tujuan dapat dipergunakan untuk memupuk jiwanya, dan kemudian agar ia dapat menjadi hamba Allah yang taat, menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya serta memperkenankan seruannya. Kemudian tiada bosan-bosannya ia membaca, melakukan dan merenungkan isinya, menjelajahi taman-tamannya yang indah mekar, gembira ria jika kebetulan ayat-ayatnya yang mulia itu menceritakan kesenangan, sebaliknya menangis mengucurkan air mata jika membangkitkan hal-hal yang menakutkan. Abdullah telah ditakdirkan Allah menjadi seorang suci dan rajin beribadah, tidak satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi terbentuknya bakat yang suci ini dan tertanamnya nur ilahi yang telah ditakdirkan bagi dirinya itu. Abdullah bin Amr dikenal memiliki beberapa keistimewaan dan sifat-sifat mulia, antara lain penghafal hadis yang terkenal. Ia dikenal sebagai seorang penghafal hadis yang rajin dan teliti dalam mencatat ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia dikenal memiliki koleksi hadis yang sangat banyak dan merupakan sumber informasi penting bagi umat Islam. Rasa cinta terhadap ilmu. Abdullah bin Amr memiliki rasa cinta yang besar terhadap ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun pengetahuan lainnya. Bahkan, ia sangat serius dalam mempelajari ajaran Islam, tidak hanya sebagai seorang pengikut, tetapi juga sebagai seorang yang ingin membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain. Taat beribadah. Abdullah bin Amr dikenal sebagai seorang yang taat beribadah, terutama dalam hal salat dan puasa. Beliau pernah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak tidur di malam hari dan untuk berpuasa setiap hari. Namun, Nabi Muhammad mengingatkan beliau untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri, dan Nabi menyarankan agar ia lebih seimbang dalam ibadahnya. Cerdas dan bijaksana. Abdullah bin Amr juga dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat yang bermanfaat bagi umat Islam. Ia sering dimintai pendapat mengenai berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan agama maupun kehidupan sehari-hari. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abdullah bin Amr melanjutkan peranannya dalam penyebaran Islam, terutama dalam bidang pendidikan dan penyebaran hadis. Ia sangat aktif dalam mengajarkan hadis-hadis yang ia hafal dan mencatatkan pengalaman-pengalamannya tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Amr juga dikenal sebagai salah satu sahabat yang terlibat dalam peperangan dan ekspedisi militer yang dilakukan oleh umat Islam, meskipun tidak selalu berada di garis depan dalam pertempuran. Ia lebih sering berfokus pada dakwah dan pendidikan.
Apabila tentara Islam maju ke medan laga untuk menghadapi orang-orang musyrik yang melancarkan peperangan dan permusuhan, maka kita akan menjumpainya di barisan terdepan, menciptakan syahid dengan hati yang rindu dan jiwa yang asyik. Ketika peperangan itu telah usai, di mana kita akan menemuinya? Di mana lagi, kalau tidak di masjid umum atau di musola rumahnya, puasa di waktu siang dan mendirikan sholat di waktu malam. Lidahnya tak kenal akan percakapan tentang soal dunia, walaupun yang tidak terlarang. Sebaliknya tidak kering-keringnya berzikir kepada Allah, tasbih memujinya, istighfar terhadap dosanya atau membaca kitab sucinya. Untuk mengetahui betapa jauhnya Abdullah terlibat dalam beribadah, cukuplah kita perhatikan Rasulullah yang sengaja datang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, terpaksa campur tangan agar ia tidak sampai keterlaluan dan berlebih-lebihan. Demikianlah salah satu segi dari pelajaran yang dapat ditarik dari kehidupan Abdullah bin Amr, menyingkapkan kemampuan luar biasa yang tersimpan dalam jiwa manusia untuk mencapai tingkat tertinggi dalam beribadah dan meninggalkan kesenangan duniawi. Segi yang lain ialah perlindungan agama agar orang bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam mencapai segala ketinggian dan kesempurnaan itu, hingga jiwa seseorang itu tetap mempunyai gairah hidup dan semangat bermasyarakat. Di samping itu agar jasmaninya tetap dalam keadaan kondisi siap melaksanakan segala tugas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui rahasia jalan dan corak kehidupan Abdullah bin Amr bin As hanya satu dan tidak berubah. Jika tidak pergi berjuang, maka hari-harinya itu, dari mulai fajar sampai fajar berikutnya terpusat pada ibadah yang sambung menyambung, berupa puasa, sholat dan membaca Al-Quran. Dipanggilnyalah Abdullah dan disuruhnya agar tidak keterlaluan dalam beribadah itu. Rasulullah bertanya, "Kabarnya kamu selalu puasa di siang hari tak pernah berbuka, dan sholat di malam hari tak pernah tidur. Cukuplah puasa 3 hari dalam setiap bulan." Abdullah berkata, "Aku sanggup lebih banyak dari itu. Kalau begitu cukup 2 hari dalam seminggu. Aku sanggup lebih banyak lagi. Jika demikian, baiklah kamu lakukan puasa yang lebih utama, yaitu puasa Nabi Daud, puasa sehari lalu berbuka sehari." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tahu bahwa kamu membaca Al-Quran sampai tamat dalam 1 malam. Aku khawatir kalau usiamu lanjut dan jadi bosan membacanya. Bacalah setiap sebulan sekali khatam. Atau kalau tidak, sekali dalam 10 hari, atau sekali dalam 3 hari. Aku berpuasa dan berbuka, bangun sholat malam dan tidur, juga kawin dengan perempuan. Maka siapa yang tidak suka akan sunnahku, tidaklah termasuk golongan umatku." Dan benarlah ketika Abdullah bin Amr dikaruniai usia lanjut. Maka tatkala ia sudah tua dan tulangnya jadi lemah, ia selalu ingat nasihat Rasulullah dulu itu, lalu katanya, "Wahai malang nasibku, kenapa dulu tidak melaksanakan keringanan dari Rasulullah?" Abdullah bin Amr wafat pada tahun 65 Hijriah, atau 685 Masehi, di kota Mesir. Sebelum meninggal, beliau telah meninggalkan warisan yang sangat besar, baik dalam bentuk hadis-hadis yang ia catat maupun dalam bentuk pengajaran-pengajaran yang beliau sebarkan kepada umat Islam. Abdullah bin Amr bin As adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cerdas, rajin, dan memiliki dedikasi tinggi dalam mempelajari dan mengajarkan agama Islam. Kehidupannya yang penuh dengan ketekunan dan kecintaan terhadap ilmu menjadikannya sebagai salah satu contoh terbaik bagi umat Islam dalam hal menuntut ilmu dan mengamalkan ajaran agama Islam.